Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, kelas 7 Budaya, Bahasa, Bhinneka dan Patriot. Ya, selamat berjumpa kembali dengan Pak Jul. Semoga di pagi hari ini kita selalu diberikan perlindungan, kita berikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Pak Jul berharap kalian masih antusias dalam mengikuti pembelajaran IPS pada pagi hari ini. Silahkan kalian persiapkan buku tulisnya nanti dicatat, nah, lalu difoto ya, lalu seperti biasa dikirimkan ke Google Classroom. Nah, oke. Pada pertemuan kemarin kita mempelajari tentang interaksi sosial. Nah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi tersebut, tapi bentuk-bentuknya yang akan kita lebih kupas tuntas, yaitu tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Oke ya. Nah, jadi di dalam kehidupan sehari-hari, pasti kalian melihat seseorang atau sekelompok ya, atau sekelompok orang, baik di lingkungan keluarga, di jalan, di mall, di pasar, dan di mana saja itu pasti melakukan interaksi sosial. Mereka melakukan interaksi sosial dalam bentuk yang beraneka ragam. Nah, inilah kenapa terciptalah bentuk-bentuk interaksi sosial. Oke. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Nah, bentuk-bentuk interaksi sosial itu ada dua. Ya, yang pertama asosiatif. Ya, asosiatif itu interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan pandangan. Nah, itu ya. Kalau yang disosiatif itu mengarah atau interaksi sosial yang mengarah kepada perpecahan. Nah, itu. Oke, kata kuncinya itu adalah penyatuan, meningkatkan hubungan, dan integrasi. Ya, disosiatif perpecahan, merenggangkan hubungan dan disintegrasi. Nah, proses asosiatif. Nah, ada kerjasama, oke ya. Nah, kerjasama itu contohnya ya, warga masyarakat sedang melakukan gotong royong dalam pembangunan jalan atau perbaikan jalan. Nah, oke ya, jadi bentuk kerjasama dalam masyarakat Indonesia itu dikenal dengan istilah gotong royong. Nah, gotong royong itu pada dasarnya itu mencerminkan suatu interaksi sosial di masyarakat dalam wujud kerjasama. Nah, oke. Nah, akomodasi. Nah, akomodasi itu adalah usaha-usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan atau usaha-usaha untuk mencapai kestabilan. Nah, contohnya ya, contohnya seperti penyelesaian PHK karyawan ya, itu diselesaikan melalui pihak ketiga atau melalui jalur mediasi. Nah, lalu contohnya akomodasi itu adalah toleransi kehidupan beragama. Nah, itu ya. Oke, lalu lanjut lagi. Nah, ada asimilasi. Nah, asimilasi itu adalah cara-cara bersikap atau bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran maupun tindakan. Nah, contohnya itu seperti orang-orang Cina yang datang ke Indonesia itu lama kelamaan mereka lancar berbahasa Indonesia. Nah, karena kan bahasanya bukan bahasa Indonesia aslinya, tapi karena mereka ingin melakukan asimilasi, yaitu menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan baik dalam pikiran maupun tindakan, maka mereka berusaha agar bisa berkomunikasi dengan masyarakat Indonesia, yaitu dengan cara mereka membiasakan diri dengan memakai bahasa Indonesia. Oke, lalu lanjut. Nah, ini contohnya gotong royong ya, gotong royong di lingkungan sekolah ya atau bersih-bersih ya. Nah, pasti kalian merindukan suasana seperti ini ya. Nah, Pak Zul juga. Nah, lalu proses asosiatif yang keempat ada akulturasi. Akulturasi itu adalah percampuran dua kebudayaan yang berbeda
Ya, saya ulangi, percampuran dua kebudayaan yang berbeda tanpa menghilangkan unsur atau sifat aslinya. Nah, tanpa menghilangkan unsur atau sifat aslinya. Contohnya itu adalah percampuran seperti kebudayaan Islam dan kebudayaan Hindu. Nah, contohnya di Menara Masjid Kudus. Nah, Menara Masjid Kudus. Nah, menaranya dari budaya Hindu, masjidnya dari budaya Islam bercampur. Nah, akulturasi, tapi tidak menghilangkan unsur ataupun sifat aslinya. Oke. Nah, proses disosiatif meliputi persaingan atau kompetisi. Nah, disosiatif ya, seperti tadi yang Pak Jul jelaskan itu mengarah kepada perpecahan. Nah, contohnya meliputi persaingan atau kompetisi. Contohnya itu seperti kompetisi dalam pertandingan sepak bola. Nah, itu terjadi persaingan atau kompetisi. Lalu kompetisi dalam juara. Nah, juara kelas. Itu salah satu contohnya. Nah, ini kompetisi dalam lomba apa? Badminton, betul. Nah, pertentangan atau konflik. Pertentangan atau konflik yang terjadi bisa dalam individu ataupun kelompok. Nah, ini seperti demo ya. Contohnya demo, demonstrasi masyarakat. Nah, lalu kontravensi. Kontravensi adalah sikap tidak suka yang tersembunyi. Nah, jadi itu sikap tidak suka yang tersembunyi, yang tidak kelihatan. Nah, itu contohnya seperti kalian memiliki seorang teman, tapi kalian tidak suka. Tapi kalian tidak perlihatkan. Nah, kalian sembunyikan sikap tidak suka terhadap teman kamu itu. Nah, ini namanya kontravensi. Oke. Pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial, ekonomi maupun bidang budaya. Dalam interaksi sosial, dalam sosial itu contohnya mendorong terbentuknya kegiatan gotong royong. Seperti tadi ya, warga masyarakat bergotong royong dalam memperbaiki jalan, lalu membentuk organisasi, membentuk keluarga. Lalu dalam bidang ekonomi, interaksi sosial itu mempengaruhi dalam kegiatan jual beli. Dan kegiatan tawar-menawar dan kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi itu kegiatan pengiriman barang. Nah, lalu interaksi sosial dalam bidang budaya itu mempengaruhi akulturasi, tadi yang Pak Jul sudah jelaskan, asimilasi dan adopsi budaya. Oke, cukup sekian pembelajaran IPS pada pagi hari ini. Pak Jul harap kalian tetap jaga kesehatan, tetap semangat, karena jiwa yang di dalam jiwa yang suci, di dalam jiwa yang bersih itu akan menciptakan tubuh yang sehat. Nah, oke. Cukup sekian dari Pak Jul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.